Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizki dengan NIM 2211110138. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan makalah skripsi atau tugas dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum dengan judul Perkawinan dalam Perspektif Islam, Strategi Pencegahan Pernikahan Dini untuk Membangun Keluarga Berkualitas. Baiklah, selanjutnya atau langsung saja. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Pernikahan merupakan salah satu elemen atau fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkualitas. Dalam pandangan Islam, pernikahan menjadi sarana untuk meraih sakinah, mawadah, dan warahmah yang mencerminkan ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi mengenai usia minimal untuk menikah, angka pernikahan dini tetapi tinggi, khususnya di daerah pedesaan atau terperinci atau desa yang paling kecil. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, prevalensi pernikahan anak di Indonesia masih menjadi masalah dengan angka mencapai 10,82% pada tahun 2022 meskipun mengalami penurunan dari 11,21% pada tahun 2021. Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama yang kurang tepat. Di beberapa komunitas, pernikahan dini sering kali dilihat sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai upaya untuk mengurangi atau untuk menjaga kehormatan anak perempuan. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan formal dan rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi seringkali mendorong masyarakat untuk menganggap pernikahan sebagai pilihan terbaik. Pernikahan dini seringkali dipandang sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama bagi perempuan. Pandangan ini mencerminkan adanya pemahaman yang keliru tentang konsep pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Dalam pandangan Islam, pernikahan dini tidak dilarang asalkan kedua belah pihak telah memenuhi syarat tertentu, seperti telah balik dan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Namun, Islam juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum melangsungkan pernikahan. Ini karena pernikahan bukan hanya sekedar ikatan kontrak, melainkan juga merupakan komitmen jangka panjang untuk merawat dan memelihara keluarga. Pernikahan di usia muda seringkali memaksa individu untuk menghentikan pendidikan formal. Hal ini tidak hanya mengurangi peluang untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, yaitu upaya untuk menghindari pernikahan dini sangat penting untuk membangun generasi yang unggul dan berkualitas. Keluarga yang berkualitas merupakan pondasi bagi masyarakat yang baik. Oleh karena itu, keluarga yang harmonis, sehat, dan produktif yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pandangan Islam terkait pernikahan dini dan apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik ini terhadap kualitas keluarga. Selanjutnya ada apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di masyarakat, terutama dalam konteks Islam. Selanjutnya ada apa saja strategi pencegahan pernikahan dini yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk membangun keluarga berkualitas. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama ada menganalisis pandangan Islam terhadap pernikahan dini serta dampaknya terhadap kualitas keluarga dalam bermasyarakat.
Yang selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, khususnya dalam konteks Islam, ekonomi, dan agama. Yang selanjutnya ada penyusun strategi pencegahan pernikahan dini berdasarkan ajaran Islam untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, harmonis, dan stabil. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Islam khususnya dalam memahami pandangan Islam terhadap pernikahan dini dan dampaknya terhadap kualitas keluarga. Selanjutnya, menambah referensi akademik terkait strategi pencegahan pernikahan dini berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Selanjutnya ada jenis penelitian hukum. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perspektif Islam terkait pernikahan dini. Selanjutnya ada pendekatan penelitian hukum. Yang pertama ada pendekatan legislatif, menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, termasuk ketentuan dan undang-undang perkawinan dalam peraturan lainnya yang relevan. Selanjutnya ada konseptual. Selanjutnya ada sosiologi. Adapun sumber hukum atau sumber hukum primer, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dan sarana. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta sarana-sarana yang dapat diambil sebagai solusi untuk mencegah pernikahan dini dan membangun keluarga berkualitas. Saran-saran ini ditunjukkan kepada pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga pendidikan dan agama untuk meningkatkan pemahaman mengenai pernikahan dini dalam perspektif Islam. Baiklah, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.